شهر رمضان الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Qur'anul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari wal harami wal halal. Summa salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa al-hashimi wa tihami wa ba'du. Para ikhwah fiddin, a'azakumullah wa ahmadfillah. Para saim dan saimin dan saimat, a'azakumullah. Di mana kita paham bahwa pada bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan yang Allah istimewakan. Karena itulah salah satunya, karena ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah PR besar bagi kita bagaimana kita menjalankan ibadah yang ada pada bulan Ramadan dengan sukses. Tentu kita tidak mau dan tidak berharap keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang merugi, orang yang gagal. Begitu juga ini sudah dicontohkan oleh para ulama ketika mereka berhasil di dalam mereka menuntut ilmu, maupun mereka juga berhasil dari sisi orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama yang hasil karyanya mereka masih bisa kita baca, hasil karyanya masih bisa kita nikmati sampai saat ini, itu semua tidak luput keberhasilannya adalah kesuksesan mereka di dalam memanage dan mengatur waktu yang mereka miliki. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana di dalam surat yang sudah kita hafal sejak kita kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri, yaitu demi masa. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, begitu juga di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan makna al-asru adalah ad-dahru, yaitu waktu. Di mana ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluk min makhluqatihi, yaitu makhluk di antara makhluk-makhluknya, salah satunya adalah waktu. Sehingga orang yang bisa memanfaatkan waktunya ini adalah orang yang berhasil, orang yang sukses. Baik orang ini bisa memanage dan mengatur waktunya dalam aktivitas keseharian dia, dalam aktivitas sehari-harinya sebagai seorang manusia. Ya, kapan seorang ibu rumah tangga, ya kapan dia harus istirahat, kapan dia harus mendidik anak-anaknya, kapan harus taat kepada suaminya, dan juga kapan harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami, ya kita bisa memanage waktunya, kapan kita beristirahat, menyalurkan hobi, kemudian me time, kapan kita bisa dengan family time bersama dengan keluarga, maupun sebagai seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga untuk bertalabul ilmi misalnya. Nah, seorang yang berhasil adalah orang yang bisa mengatur waktunya. Ya, karena itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ya bani Adam innama anta ayyamun. Wahai ibnu Adam, anak Adam, engkau itu adalah perumpamaan seperti hari-hari saja. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Maka tatkala ada satu hari yang sudah berlalu pada diri Anda, maka berarti sudah berlalu juga dalam diri Anda waktu kehidupan Anda. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan puasa ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang berbilang. Begitu juga kehidupan kita di dunia juga hari yang ma'dudat, yang sudah berbilang. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kapan start dan kapan finishnya. Karena itulah terutama pada bulan Ramadan, ya kita harus pandai, ya kita harus bisa, kita harus mampu bagaimana kiat-kiat sukses di dalam menghadapi pada bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah kepiawaian, kecerdasan, kemampuan dia di dalam memanage waktunya. Al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Ya, bisa saja yang namanya pedang digunakan untuk sesuatu yang memotong, atau bisa juga pedang tersebut memotong kita, mengiris kita, menyentuh kita, sehingga melukai diri kita. Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkannya. Ya, begitu juga dengan waktu. Ya, banyak sudah waktu yang kita habiskan untuk perbuatan yang sia-sia di luar bulan Ramadan. Seolah-olah ketika kita berinteraksi ya dengan media sosial yang kita punya, entah itu WA, entah itu Facebook, entah itu Instagraman, TikTokan, dan seterusnya, sampai-sampai melalaikan kita kepada waktu.
Ya, ketika kita mulai beraktivitas dengan media sosial, misalnya setelah subuh atau setelah sholat duhur, ya tiba-tiba ketika kita melihat jam, ternyata waktu sudah berlalu begitu cepat. Ya, telah berubah menjadi sholat waktu berikutnya, yaitu sholat asar misalnya. Tanpa kita sadari dan sering kita berucap di dalam diri kita, Masya Allah, waktu begitu cepat sekali berakhir. Ya, padahal kita sudah lewati dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi ketika kita manfaatkan waktu tersebut untuk ketaatan misalnya, membaca Al-Quran di waktu maghrib misalnya di hari-hari biasa, atau membaca Al-Quran misalnya ketika di bulan Ramadan seperti saat sekarang ini, yaitu di hari setelah subuh misalnya, sambil menunggu waktu syuruk, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian berulang kali kita melihat waktu dan jam, ternyata begitu lama sekali berlalu. Yang inilah sebuah maqam dan derajat yang dimiliki oleh kita selaku kaum muslimin. Ya, bagaimana derajat kita yang sangat jauh, maqam dan kedudukan kita yang sangat jauh dengan para sahabat terdahulu. Ya, mereka bertanya kepada Nabi SAW supaya finishingnya adalah mereka bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, sehingga ini menjadi salah satu di antara hal yang perlu kita urus, sesuatu perkara yang perlu kita siasati, dan kita mesti punya trik dan kiat di dalam memanfaatkan waktu dan manage waktu tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita tahun ini sebagai puasa yang terbaik yang pernah kita alami sepanjang hidup kita. Salah satunya adalah kebaikan puasa dan keberhasilan kita dalam berpuasa pada bulan Ramadan adalah keberhasilan kita dalam memanage waktu tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengatur dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.